سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, bab dorongan dan anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Kita akan membaca hadis 236 yang merupakan kelanjutan dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di bab ini, bab khusyuk. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbah fala yabthuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Kata beliau rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum fis shalah, apabila salah seorang dari kalian sedang berada di dalam salat, dia sudah bertakbir takbiratul ihram, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang berbisik-bisik dengan Rabb-nya, sedang berbicara hal yang rahasia dengan Rabb-nya. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka tidak boleh dia meludah di depannya, tidak boleh meludah ke depan. Wala an yamini, tidak boleh ke kanan juga. Walakin an shimali, akan tetapi ini kalau memang harus meludah, maka ke kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Dalam riwayat, ini riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat yaitu riwayat Imam Al-Bukhari, atau di bawah kakinya. Berarti sekarang yang dikecualikan dua, boleh ke kiri atau di bawah kaki. Hadis ini beliau rahimahullahu taala bawakan di bab al-hadd 'ala al-khusyuk bis shalah, bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Karena ketika kita sibuk dengan meludah dalam salat, maka itu akan membuat khusyuk kita terganggu dalam salat, akan membuat kita terlalaikan dengan salat kita dengan meludah. Itu tujuan yang beliau bawakan. Terus faedah yang lain, hadis ini sekaligus
menunjukkan haramnya meludah ke arah kiblat atau ke kanan dalam sholat. Karena Nabi SAW melarang. Fala yabzuqanna baina yadayhi. Tidak boleh dia meludah di depannya ke arah kiblat. Tidak boleh dia meludah ke arah kiblat. Dan tidak boleh ke kanan. Tidak boleh ke kanan. Alasannya kenapa kita tidak boleh meludah di depan? Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, ya, ada di hadapan kita, melihat kita. Melihat kita. Dan juga demikian pula yang sebelah kanan. Disebutkan bahwa di sebelah kanan ada yang mencatat amalan kebaikan kita. Ada yang mencatat amalan kebaikan kita. Maka ini diharamkan. Dan ini lafadznya, lafadz idza kana ahadukum fis shalah. Apabila salah seorang dari kalian dalam salat. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa yang diharamkan ini adalah di dalam masjid ketika kita sholat. Adapun di luar masjid, maka disebutkan hal oleh para ulama itu tidak masuk dalam bab yang dilarang. Dalam bab yang dilarang. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang punya ini kitab Bulughul Maram, ketika belum menjelaskan hadis ini di dalam Syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, wa hadha ta'lilu yadullu ala anna al-buzaq fil qiblati haramun. Hadis ini menunjukkan bahwa meludah ke arah kiblat itu haram. Bahkan beliau katakan sawa'un kana fil masjidi amla. Sama saja di masjid atau tidak. Ini beliau umumkan. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Walaupun hadisnya adalah disebutkan fis shalah. Hadisnya di dalam salat. Nah, beliau katakan sama saja apakah di masjid atau tidak. La siyama minal musolli. Lebih-lebih lagi kalau itu dari orang yang sedang sholat. Jadi beliau umumkan di sini. Kita dilarang meludah ke arah kiblat. Apakah kita dalam sholat? Itu tentunya lebih. Atau kita di luar sholat. Atau kita di luar sholat. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Cuman para ulama lain lagi mereka ada yang menegaskan di sini yang diinginkan adalah makruh. Bukan haram tahrim tapi haram makruh. Hanya saja tidak ada dalil yang memalingkan dari haram makna haram ke makruh. Sehingga yang paling hati-hatinya kita beramal dengan zahir hadis ini adalah lebih aman. Bahwa kita tidak meludah ke arah kiblat. Apalagi telah datang dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Man tafala tujahal kiblah ja'a yaumal qiyamati wa tabluhu baina ainaihi." Siapa yang meludah ke arah kiblat, umum lafaz. Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka akan datang pada hari kiamat
ludahnya itu di matanya. Ludahnya itu di matanya, artinya di mukanya. Ini di sini tidak ada disebutkan saat sholat. Nabi umumkan langsung. Man tafala tujahal kiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina aini, maka akan datang nanti di hari kiamat ludahnya di mukanya. Ini tentunya kehinaan. Dan dengan lafaz hadis ini kita hendaklah hati-hati. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad, ya, Nabi SAW pernah dinukil bahwa ada seorang yang mengimami kaum, dia meludah ke arah kiblat. Tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, innaka adaita Allah wa rasulah. Kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan tadi dalam sholat lebih. Itu bukan hanya sekedar ya membuat sholat kita terganggu dari kekhusyuan. Bahkan dalam sholat Nabi katakan kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kamu telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ini ke arah kiblat. Adapun ke arah kanan tadi kita sudah singgung, sama dengan ke arah kiblat, sama dengan ke arah kiblat. Datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan lafaz tambahan fa inna an yaminihi malakat, karena di sebelah kanannya ada malaikat. Di luar daripada Sahih Bukhari dari Hudzaifah. Kalau dalam Bukhari kan riwayat dari Abu Hurairah. Di luar daripada Sahih Bukhari dari Hudzaifah, Nabi SAW katakan fa inna katibal hasanati an yaminih. Sesungguhnya penulis kebaikan, pencatat kebaikan kita itu di kanan. Itu adalah ada di kanan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Iya, secara khusus untuk di masjid itu Nabi memang katakan itu adalah dosa. Secara khusus di masjid. Kita kan tadi hadisnya umum, ada di masjid, ada di luar masjid. Tapi secara umum, secara khusus di masjid, walaupun kita tidak dalam sholat, tidak boleh kita meludah di masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, al-busaq fil masjidi qati'ah. Meludah di masjid itu dosa. Meludah di masjid itu dosa. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Maka kafaratu hadapluha. Cara menggugurkan dosa itu kita kuburkan. Siapa yang terlanjur ludah di masjid, kuburkan. Kalau bisa dikuburkan. Seperti masjid-masjid yang dulu kan tanah. Ya sekarang ini masjid berlantai. Iya, keramik. Ada karpetnya, tidak bisa kita kubur. Maka kita harus pel itu untuk menghapus dosanya. Itu untuk menghapus dosanya. Untuk menghilangkan kotoran itu, ini kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan apa yang belum singgung terakhir tadi, memang kalau harus meludah, maka ke kiri dan di bawah kaki. Ini tentunya juga masjid dulu. Dulu masjid berlantaikan tanah. Jadi kalau kita meludah ke kiri di bawah kaki, bisa terkubur dengan di bawah kaki kita. Sekarang ini tentunya tidak dianjurkan untuk meludah di bawah kaki. Ya, sekarang ini kalau memang harus, kita boleh meludah di imamah kita. Kalau apalagi pakai imamah, boleh meludah sebelah kiri di imamah. Ya, atau bagi yang bawa tisu, boleh meludah sebelah kiri di
tisunya, baru dia taruh di kantongnya. Dia taruh di kantongnya. Tidak boleh lagi di bawah lantai, karena sudah berlantaikan keramik atau karpet. Jadi kalau memang harus, misalnya kita lagi banyak lendirnya, lagi flu, maka boleh kita buang ke sebelah kiri, tapi dipakaikan tisu. Dipakaikan tisu. Ini yang disebutkan kalau memang harus. Karena kadang kan kalau kita tidak buang, membuat juga sholat kita tidak khusyuk. Bahkan kita tidak bisa membaca kalau ada. Maka boleh kita buang. Boleh kita buang sebelah kiri pakai tisu, atau kalau ada imamah ya imamahnya. Kalau tidak ada, maka buang di kantongnya sendiri. Ya tidak di bawah. Tidak di lantai. Tidak di lantai. Ini untuk kita sekarang ini. Ini wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hadits berikutnya 239. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i bis salah aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Kata beliau dari Jabir bin Samurah radhiyallahu, atau sebelumnya saya langkai satu hadis, wa anhu, darinya juga yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana kiramun li Aisyah radhiyallahu taala anha satarat bihi janiba baiti faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'aridu li fi salati, rawahu al-Bukhari. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jahm wa fihi fa innaha alhatni an salati. Ini kata beliau terkait dengan garis atau gambar atau ukiran di dalam sholat, apa yang harus dilakukan. Kata beliau dari Anas, beliau berkata adalah kiramun di Aisyah. Aisyah memiliki kiram. Kalau kita sekarang, kiram ini dia adalah kain yang dipakai untuk menutup jendela atau pintu. Seperti itu. Kita katakan sekarang apa? Gorden. Gitu ya? Iya. Satarat bi janib baitihi. Dia menutup sisi rumahnya. Maka faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, amiti anna, singkirkan dari kami kiramaki hada, gordenmu ini. Fa innahu la tazalu tasawiruhu, karena sesungguhnya terus menerus ukirannya, gambar motif yang ada di dalamnya, ta'ridu li fi sholati, mengganggu saya dalam sholatku. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan sepakat juga atas haditsnya Aisyah terkait dengan kisahnya ambijanianya Abu Jahm. Dia berkata, Nabi SAW katakan, fa innaha alhatni an sholati, sesungguhnya dia melalaikanku dari sholat. Hadits ini tentunya di bab khusyuk, anjuran bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat. Sekaligus anjuran juga untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak membatalkan sholat. Karena Nabi tidak mengulang sholatnya. Nabi cuma katakan, singkirkan ini, ganti. Ganti, karena dia menyibukkan saya. Melalaikan saya dalam sholat. Dalam sholat. Ini yang beliau katakan. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullah,
la dalila fihi ala butlani shalah. Tidak ada dalil dalam hadis ini bahwa kalau ada sesuatu yang mengganggu itu membatalkan salat. Tidak ada dalilnya di sini. Kenapa? Li'annahu lam yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam a'ada. Karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi mengulang salatnya. Hanya saja dianjurkan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Mengganggu dalam salat. Dari sinilah dikatakan juga oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, wa fihi karahatus shalah 'alal mafarish. Di sini hadis inilah menunjukkan makruhnya salat di atas tikar sejadah jika itu mengganggu. Ini yang perlu katakan. Wa nahruha. Iya. Bahkan kata beliau pas sajadid. Sajadah-sajadah al-mankusyah yang ada motifnya. Iya. Wa karahatu naqshil masajid manahliha. Dan makruhnya mengukir masjid. Dan semisalnya, karena kalau orang sholat, dia pun sibuk membaca itu yang diukir. Iya, dia baca ikuti, sudah sulit sekali dibaca, ayat kursi ditulis, tapi ditulis dengan tulisan indah. Jadi susah dia baca, akhirnya dalam sholat, itu yang dipikirkan itu tulisan di pinggir masjid. Iya, di sini juga kita dianjurkan untuk sholat ketika kita sholat, jangan memakai pakaian yang mengganggu orang lain. Sholat di belakang ada tulisannya. Iya. Ada tulisannya. Walaupun tulisannya bagus. Dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi kan orang, akhirnya itu yang dia baca. Tadinya mau baca Al-Fatihah, akhirnya dunia sementara, akhirat selamanya. Kan batal, bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Kalau tidak sampai mengganggu dari kekhusyuannya, maka sholatnya paling rendah makruh. Makruh hal tersebut. Ini yang disebutkan. Ini bahkan kalau berkata lagi di tempat lain, yaitu Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, ketika mensyarah hadis ini, wabil hadithi dalalatun ala karahati ma yashkul anis sholah minan nukush wa nahwiha mimma yushgilul qalba wa fihi mubadaratuhu sallallahu alaihi wasallam ila siyanati shalah amma yulhi. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil makruhnya semua yang menyibukkan kita dari salat, berupa an-nukush, ukiran-ukiran atau motif-motif yang dibuat dan semisalnya, yang bisa menyibukkan hati. Yang bisa menyibukkan hati. Dan di sini pula terdapat dalil segeranya Nabi SAW untuk menjaga solat dari apa yang melalaikannya. Lihat, Nabi tidak menanti. Setelah solat langsung beliau katakan, singkirkan ini. Ini mengganggu saya dalam solat. Singkirkan ini mengganggu saya di dalam solat. Ini Nabi SAW. Iya. Kemudian berikutnya tadi kita sudah baca hadisnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit, memandang ke atas. Hendaklah mereka berhenti, atau tidak akan kembali pandangan mereka kepadanya. Artinya, atau mereka buta. Hadis ini yang beliau bawakan di bab khusyuk, tentunya ya menunjukkan tidak bolehnya kalau kita sholat untuk memandang ke atas. Untuk memandang ke atas. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau berkata, wadzahiru anna raf'al basar ila as-sama' ala shalah haram. Nampak dari hadis ini, memandang ke atas ketika salat haram. Memandang ke atas ketika salat haram. Kenapa?
Dari sisi mana haram? Li'annal uqubata bil 'ama la takunu illa an muharram. Karena diancam dengan hukuman akan buta. Ini tidak akan mungkin kecuali dari perkara yang haram. Kalau seandainya makruh, tidak mungkin diancam akan buta orang yang seperti itu. Ini yang belum katakan. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Pemilik buku ini belum bermadhab Syafi'iyah, belum berkata wa ala hadza fal fi'lul madhkur haram. Di atas dasar ini perbuatan yang disebutkan adalah haram. Perbuatan yang disebutkan itu mengangkat pandangan ke atas, memandang ke atas, itu adalah haram. Itu adalah haram. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga tadi Al-Imam Asy-Syaukani, bahkan Al-Imam As-Sun'ani belum berkata wan nahyu yufidu tahrimi. Iya, larangan di sini yufidu tahrimah, memberikan faedah pengharamannya. Haram kita memandang ke atas. Saat sholat, ini juga yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Kita tidak boleh memandang ke atas dalam sholat. Kita kalau begitu pandang ke mana? Di mana kita harus melihat? Di dalam sholat. Di mana kita harus melihat di dalam sholat? Data beberapa keterangan dalam hal ini yang dinukil dari Nabi SAW terkait dengan arah pandangan di dalam sholat ketika kita berdiri. Ada hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, anna Nabi SAW kana idza shalla rafa'a ra'sahu ila sama'. Adalah Nabi SAW sebelumnya apabila beliau sholat, beliau memandang ke langit. Taduru ainahu yamduru hahuna wa hahuna. Beliau menengok ke sini, ke sana dan kemari. Ke langit ke atas. Hatta nazzala alaih. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Fato'a ra'sahu. Maka Nabi menundukkan kepalanya. Nabi menundukkan kepalanya. Wa nakasa bil ard. Beliau tundukkan ke bawah, ke tempat sujud. Akan tetapi hadis ini bukan dari Nabi SAW, juga bukan dari Abu Hurairah. Ini mursal dari Ibnu Sirin. Ini ucapan tabi'in. Ini ucapan dari tabi'in. Dhaif, tidak sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakannya mursal, ini Al-Imam Al-Baihaqi sendiri yang meriwayatkan itu perkataan. Ini yang benarnya ucapannya Ibnu Sirin, bukan ucapan Nabi SAW. Itu juga yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, juga Al-Imam Ad-Dahabi, serta Ibnu Katsir dan selain mereka. Ada juga yang berdalil dengan hadits Aisyah, bahwa Nabi SAW kata Aisyah, lamma dakhala al-Ka'bah, ya, ma khallafa basarahu mawdi' as-sujudi. Kata Aisyah adalah Nabi SAW tatkala masuk ke Ka'bah, tidak pernah matanya itu pandangannya ke selain arah tempat sujudnya. Artinya belum memandang tempat sujud. Di sini hadis ini menegaskan bahwa arah pandangan itu ketika dalam sholat ke tempat sujud. Hanya saja ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Dia riwayatnya dari Amr ibn Abi Salamah, dari Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi. Dia meriwayatkan dari Asy-Syamin, dari Zuhair, itu mungkar. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim itu hadis mungkar, ini palsu, dhaif, lebih dari dhaif. Lebih dari dhaif. Tidak sah dari Nabi SAW memandang ke arah tempat sujud secara hadis. Bahkan yang lebih sahih tadi, yang kita sudah baca tadi,
Nabi memandang gorden, memandang ke depan. Dari hadis Anas bin Malik tadi, Nabi pandang ke depan karena belum lihat tirainya Aisyah. Dan setelah itu beliau suruh ganti karena melalaikan dalam sholat. Itu yang sahih. Hanya saja mayoritas bilang tetap dianjurkan pandang ke bawah. Kenapa? Secara hadis tidak ada. Cuma kenapa? Karena itu lebih khusyuk. Kan sunnah khusyuk. Maka kita melakukan apa yang membuat kita khusyuk, sunnah. Adalah sunnah. Itu kata mereka. Lebih khusyuk kita pandang ke tempat sujud daripada pandang ke depan. Walaupun tidak terlarang. Karena tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk memandang ke tempat sujud. Secara nas yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau menutup mata? Bagaimana kalau kita menutup mata? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, lam yakun min hadihi tagmidu ainaihi fis shalah. Bukan dari petunjuk Nabi menutup mata dalam sholat. Karena Nabi kalau sholat belum pandang ke depan. Bukan dari petunjuk Nabi, bukan dari sunnah Nabi seorang sholat itu menutup matanya. Kecuali disebutkan oleh para ulama, kalau kita memandang ke depan atau memandang ke tempat sujud, akan membuat kita sibuk di dalam sholat. Ada hal-hal yang membuat kita sibuk di situ. Kalau dilihat, maka boleh ditutup karena itu. Tapi asalnya tidak ada sunnah untuk menutup mata di dalam sholat. Tidak ada sunnah untuk menutup mata di dalam sholat. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan sisa 2 hadis untuk keluar dari bab ini. Kata beliau walahu juga ia dalam riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am. Ini sudah tidak ada salat kalau makanan sudah hadir, ini sudah kita bahas. Wala huwa yudafi'ul akhbatha. Ini tambahan di sini. Tidak pula ketika dia sedang menahan 2 yang kotor, itu air kecil atau air besar. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, ini dalam bab khusyuk. Sudah kita maklumi ketika kita menahan air kecil atau air besar, membuat hati kita sibuk. Sehingga menafikan, mengurangi khusyuk kita. Maka hal tersebut makruh bagi seorang sholat sedang menahan, dalam keadaan menahan 2 itu. Dan hukum makruh ini selama tidak membuat dia luput dari tumaninah, dari sholatnya. Tidak terlalu sibuk, tetap dia bisa membaca apa yang harus dibaca, bergerak apa yang harus digerakkan ketika dituntut hal tersebut. Selama tidak mengganggu itu makruh hukumnya. Tapi kalau sampai mengganggu, gara-gara dia tahan air kecilnya, tadinya harus dia ruku dengan bagus, dia ruku dengan lurus punggungnya, kepalanya, akhirnya dia rukunya miring. Karena menjepit cuma tidak keluar. Iya, ini membatalkan sholatnya. Itu yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian hadits yang terakhir, kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada fis shalah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ub, menguap itu dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, itu
maka hendaklah dia menahan semampunya. Dia menahan dulu semampunya. Ini menahan semampunya. Dalam ini riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahannya dalam sholat. Apabila datang kita mau menguat dalam sholat, tahan semampunya. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya. Itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Dan disebutkan di dalam riwayat lain, Nabi sebutkan bagaimana cara menahannya. Kata Nabi, "Idza tata'aba ahadukum falyadhu yadahu 'ala fihi." Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Itu cara menahannya. Ya, dia letakkan tangannya di mulutnya. Kenapa? Nabi sebutkan, fa inna syaitan yadkhulu. Syaitan akan masuk. Ketika kita membuka mulut, syaitan masuk. Maka kalau kita lakukan itu, datang hal itu kepada kita, sunnah untuk menahannya semampunya. Dan kalau memang tidak mampu ditahan untuk menutup mulut dengan kekuatan kita di mulut, maka sunnah pakai tangan. Karena syaitan akan masuk dan jangan sampai keluar suara ketika kita melakukan itu. Karena syaitan bukan hanya masuk, tapi akan tertawa. Bahagia dengan itu. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, fa inna ahadukum idza qala dhahika syaitan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian kalau sampai keluar suara, syaitan akan tertawa. Jadi bukan hanya masuk, tapi tertawa. Maka di sini sunnah dan sangat dianjurkan untuk kita di dalam sholat, juga di luar sholat. Nah, ini masuk dalam bab adab di luar sholat. Kita menahan hal tersebut. Kalau tidak mampu dengan mulut kita, maka kita pakai tangan kita. Dan jangan sampai keluar suara. Jangan sampai keluar suara. Karena syaitan akan tertawa. Karena syaitan akan tertawa. Dan ini penutup hadits yang belum sebutkan dalam bab khusyuk. Karena melakukan hal-hal yang seperti ini menafikan khusyuk. Kita sudah bosan dalam sholat. Ya, kita sudah bosan dalam sholat. Malas. Sehingga itu muncul. Iya, ini yang belum bawakan beberapa hadits. Dan berikutnya insya Allah kita akan masuk di bab al-masajid, bab terkait dengan masjid, tempat kita sholat, sholat. Kita cukupkan bacaan hadisnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh bertanya langsung. Apakah boleh membeli emas di Pegadaian? Kalau dia jual, boleh. Tidak ada larangan membeli emas di Pegadaian. Yang dilarangkan adalah menggadaikan emas. Kalau membeli barang jualan Pegadaian, boleh. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz pada hari Jumat azannya cuma 1 kali pas masuk masjid, sementara azan yang mana didahulukan mendengarkan azan atau langsung sholat sunnah? Bagaimana hukumnya Ustaz pada hari Jumat azannya cuma 1 kali pas masuk masjid,
Sementara azan yang mana didahulukan? Mungkin ada titik komanya ini ya. Tidak ada titik-titiknya nih, tidak ada komanya. Coba kita pahami dulu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Pada hari Jumat azannya cuma 1 kali. Pas masuk masjid, sementara azan. Begitu mungkin adanya. Yang mana didahulukan? Mendengar azan atau langsung sholat sunnah? Begitu mungkin adanya ya. Ini tanpa titik koma ini. Jalan tol. Iya. Begitu mungkin ini dimaksudkan. Kalau kita masuk masjid sementara sedang azan, kita menjawab azan atau kita sholat sunnah. Iya. Dalam hal ini, maka perlu diketahui bahwa menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah berdasarkan pendapat mayoritas. Sementara mendengarkan khutbah adalah wajib. Maka ketika seperti itu, kita lakukan saja dulu sholat tahiyat masjid, baru sebentar dengarkan khutib. Dengarkan khutib berkhutbah. Dengarkan khutib berkhutbah. Jadi kita langsung sholat sunnah. Langsung sholat sunnah, sebentar dengarkan khutib berkhutbah. Kemudian berikutnya, bolehkah dijamak sholat Jumat dengan sholat asar apabila musafir? Diperselisihkan. Diperselisihkan. Iya, dalam hal tersebut ada yang mengatakan boleh, ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Iya. Dan sebenarnya masalahnya mudah. Ketika kita musafir, jangan sholat Jumat supaya tidak masuk di perselisihan. Kalau kita safar, jangan ikut sholat Jumat. Karena orang safar tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib baginya sholat zuhur. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, sah. Saya ulangi. Ini masalah menjamak ketika sholat Jumat. Orang yang sedang musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut, sah sholatnya. Sah sholatnya. Nah, dalam hal ini, supaya kita tidak masuk hal yang diperselisihkan, ketika kita safar, jangan ikut Jumat. Kan tidak wajib kita ikut Jumat. Kita sholat zuhur saja, ya, dan setelah itu kita jamak dengan asar. Kita jamak dengan asar, supaya tidak masuk dalam perselisihan. Supaya tidak masuk dalam perselisihan. Walaupun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, kalau memang dia jamak antara Jumat dan asar, ketika sudah masuk waktu zuhur, baru dilakukan sholat Jumat, maka dibolehkan oleh sebagian ulama, karena katanya sholat Jumat itu kan pengganti dari sholat zuhur. Sehingga kalau zuhur boleh, maka Jumat juga boleh. Jumat juga boleh. Tapi itu tadi untuk aman, supaya keluar dari silang pendapat, kita tidak melakukannya. Wallahu alam. Tadi Ustadz katakan bahwa ketika kita sholat, Allah berada di hadapan kita. Lantas, bagaimana akidah salaf adalah bahwa Allah di atas arsy? Tidak ada yang menafikan. Tidak saling bertentangan. Allah di atas, tapi Allah melihat kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Iya, tidak ada. Kan ada ayatnya, bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah berada di mana-mana. Bukan. Allah tetap di atas arsy. Tapi Allah bersama kita karena Allah melihat semua yang kita lakukan. Allah mendengar semua yang kita ucapkan. Semuanya seperti itu. Bersama itu tidak harus menyatu. Jangan pahami seperti itu. Bersama itu tidak harus menyatu. Iya, bersama tidak harus menyatu. Berada di hadapan, harus ada di hadapan kita, menyatu dengan kita. Ada diliputi oleh langit dan bumi. Tidak.
Tidak sama. Tidakkah antum mengatakan bahwa saya bersama bulan, tapi bulannya di langit, antum bilang bersama. Bulannya di atas, tapi antum bilang bersama antum. Bersama antum. Itu menunjukkan bahwa kata bersama itu tidak harus menyatu. Tidak harus menyatu. Allah di atas arsy. Allah di atas langit tinggi. Iya. Cuman Allah bersama kita. Allah ada di hadapan kita. Allah ada di hadapan kita. Maksudnya ilmunya, pendengarannya, penglihatannya. Iya, ada. Iya. Karena dia Allah yang disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dia Allah yang disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi tidak ada maksud bahwa Allah itu di bumi. Tidak ada begitu maksud. Apakah termasuk zalim jika sebelum makan saya memfoto makanan saya, lalu fotonya saya share ke grup WA, di mana makan tersebut hanya untuk dinikmati sendiri saja? Iya. Apakah termasuk zalim? Wallah, tidak tahu. Bagaimana jika kita mendapat nikmat semisal pakaian baru, HP baru, atau sejumlah uang, lalu kita foto, atau kita rekam video dan kita share ke grup WA? Apakah juga termasuk zalim? Tidak tahu. Iya. Kenapa semua harus kita WA? Foto. Nanti kita cium sama istri kita foto lagi. Iya. Kenapa kita lakukan begitu terus? Apa faedahnya? Apa fungsinya? Iya. Anggaplah bukan zalim. Kenapa begitu? Iya kan? Untuk apa? Apa faedahnya? Bahwa semua kegiatan harus kita foto. Harus kita masukkan ke grup. Apa faedahnya? Orang beriman itu hanya menyebarkan yang bermanfaat saja. Bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau zalim atau tidak, tidak tahu. Silakan. Orang apa, Pak? Baik. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, hukum pasang karpet di masjid, tidak ada masalah. Nabi juga pakai sejadah dalam sholat. Iya. Yang masalah adalah ketika itu mengganggu. Jadi kalau tidak ada yang mengganggu, itu hal yang biasa di tengah orang. Karpet seperti ini tidak menyibukkan dia dalam sholat, tidak ada masalah. Kan sebabnya dilarang adalah kalau menyibukkan. Kalau menyibukkan, ketika tidak menyibukkan, hilang sebabnya, hilang hukumnya. Hilang sebabnya, hilang hukum makruhnya. Seperti itu, Pak, terkait dengan sejadah, karpet, semua seperti itu. Ketika tidak mengganggu,
tidak menyibukkan dalam sholat, boleh. Tapi ketika menyibukkan, mengganggu dalam sholat, tidak boleh. Kita singkirkan. Karena hukum itu ada kata makruh tadi, ada kata haram tadi bahkan, itu kalau mengganggu dalam sholat. Melalaikan sholat. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, terkait dengan orang yang lewat di depan, itu sudah kita bahas sebelumnya, di pembahasan sutra, pembatas orang sholat. Pembatas orang sholat. Bahwa kalau ada yang lewat, antara kita dan sutra, sunnah kita menahannya. Sunnah kita menahannya. Bahkan kalau dia tetap berusaha lewat, kita disunnahkan untuk menahan dengan keras. Menahan dengan keras. Dan bagi yang lewat, dia berdiri selama 40, lebih baik daripada dia lewat. Antara orang sholat dan sutranya. Boleh dia lewat setelah sutranya. Boleh dia lewat setelah sutranya yang pembatas orang itu. Boleh, di belakangnya. Kemudian kalau dia lewat, kita juga sudah katakan, itu tidak membatalkan sholatnya. Hanya saja dia salah. Dia berdosa. Itu yang lewat. Itu yang lewat. Dan tidak membatalkan sholat kita. Tidak membatalkan sholat kita. Ini sudah kita bahas Pak sebelumnya di pembahasan sutra. Pembatas sholat. Pembatas sholat. Kemudian pertanyaan tadi yang terakhir terkait dengan apa? Masbuk. Kapan orang itu dikatakan masbuk? Ya, semua orang yang terlambat dari ikut imam takbir itu dibilang masbuk. Cuma masbuk itu ada dua bentuknya. Ada masbuk yang harus menambah, ada masbuk yang tidak perlu menambah. Kan begitu sebenarnya. Masbuk itu kan dari kata sabako, yang didahului. Lambat mengikuti imam. Seharusnya kan Nabi berkata, beliau bersabda, inna maju'ilal imam liutama bih. Imam itu kan dijadikan supaya diikuti. Kata Nabi, idza kabbaro fakabbiru. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah tanpa selang waktu. Pakai lafaz fa. Tanpa selang waktu. Tidak ada jadanya antara takbirnya imam dengan takbir makmum. Ketika dia bilang, Allahu Akbar, kita juga bilang, Allahu Akbar. Di belakangnya. Maka kita ikut imam namanya. Kalau terlambat dari itu, ada jadahnya, ada selang waktunya, kita masbuk. Kita masbuk. Cuma setelah itu, masbuk ada dua. Ada masbuk yang harus kita menambah, ada masbuk yang tidak perlu kita tambah. Yang paling rendahnya disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan mayoritas ahli hadis, paling rendahnya masbuk yang tidak menambah itu dapat ruku. Saya ulangi, paling rendahnya masbuk yang tidak menambah, kata mereka, dapat ruku. Dia masuk masjid pas imam ruku. Kemudian dia ruku ikut imam. Dia dapat imam senang ruku. Disebutkan itu tidak menambah. Itu tidak menambah. Karena mendapat ruku menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis itu mendapatkan 1 rakaat. Itu kalau kita masuk rakaat pertama ya maksudnya. Kalau kita masuk rakaat kedua, maka tentunya kita luput 1 rakaat yang sebelumnya. Mungkin bisa dipahami Pak, kapan kita masbuk? Kapan ada jeda waktu? Masbuk. Kapan ada jeda waktu kita dibilang apa? Dikatakan masbuk. Antara takbir imam dengan takbirnya kita. Ada jedanya, maka kita masbuk. Telah didahului oleh imam. Itu wallahu alam Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.